Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Febriani Avandi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran sains teknologi masyarakat. Yuk, kita simak video pemaparannya sama-sama. Model pembelajaran sains teknologi masyarakat yang disingkat dengan STM. Salah satu model belajar yang sering digunakan untuk mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi beserta dampaknya, serta memasyarakatkan sains dan teknologi adalah dengan menerapkan model pembelajaran sains teknologi dan masyarakat. Model belajar ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan sains dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna sains dan teknologi. Istilah sains teknologi masyarakat merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Science Technology Society yang pada awalnya dikemukakan oleh John Zeman dalam bukunya Teaching and Learning About Science and a Society. Pembelajaran Sains Teknologi Society berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Dari gambar di samping, yaitu keterkaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Sains, teknologi, dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat karena masyarakat membutuhkan sains dan teknologi sebagai alat untuk memudahkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi, sains dan teknologi diperlukan untuk memecahkan masalah atau isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Sains dapat berkembang karena kebutuhan masyarakat. Teknologi dapat memicu perkembangannya sains, dan perkembangan sains berdampak pada terciptanya kemajuan teknologi. Pengertian dari pembelajaran STM. Yang pertama, model pembelajaran STM merupakan kerangka kerja untuk mengajar dan membiasakan siswa berpikir global dan bertindak secara lokal. Artinya, pembelajaran sains di sekolah tidak dapat dipisahkan dari isu-isu atau masalah teknologi dan masyarakat. Teknologi merupakan bagian integral dari kehidupan dan karena itu harus menjadikan bagian integral dari sistem pendidikan. Yang kedua, mode pembelajaran STM adalah sebuah mode pembelajaran yang bertujuan menyajikan konteks dunia nyata dalam pendidikan dan pendalaman sains. Siswa harus diikuti sertakan dalam menentukan tujuan, prosedur perencanaan, dalam usaha mendapatkan informasi, serta dalam menentukan evaluasi. Karakteristik melek akan teknologi. Yang pertama, tahu menggunakan produk teknologi dengan cara memeliharanya. Yang kedua, sadar tentang proses teknologi dan prinsipnya. Yang ketiga, sadar tentang akibat teknologi terhadap manusia dan masyarakat. Yang keempat, mampu mengevaluasi proses dan produk teknologi. Yang kelima, mampu membuat hasil teknologi alternatif yang disederhanakan. Model pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat. Model pembelajaran STM adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan suatu ide yang tengah terjadi di masyarakat sebagai topik dalam pembelajaran. STM bertujuan untuk mempersiapkan siswa yang mampu mengamalkan nilai-nilai sains, pengetahuan ilmiah, dan memecahkan masalah lingkungan masyarakat. Dilihat dari karakteristik STM, dimaksudkan untuk menyiapkan atau menghasilkan warga negara yang mampu melaksanakan atau mengambil keputusan tentang masalah-masalah aktual sebagai domain yang meliputi domain konsep, proses, aplikasi, kreativitas, dan sikap. Yang pertama ada domain konsep. Dalam pemahaman domain konsep ini lebih memfokuskan kepada muatan sains, tujuan sains untuk mengelompokkan alam yang teramati ke dalam unit-unit yang teratur untuk studi dan penjelasan. Lalu hubungan-hubungan fisika dan biologi dari pengajaran sains yang melibatkan siswa belajar konsep-konsep utama dari sains. Yang kedua ada domain aplikasi. Domain aplikasi ini meliputi pengaplikasian konsep-konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, memahami prinsip-prinsip ilmiah dari prinsip-prinsip teknologi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari atau terdapat dalam sains.
Yang ketiga ada domain kreativitas. Dalam domain kreativitas meliputi visualisasi, menghasilkan gambar mental, menggabungkan objek-objek dan ide dalam cara-cara baru, memecahkan masalah dan teka-teki, memprediksi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin, menyarankan alasan-alasan yang mungkin, mendesain alat atau mesin, dan menghasilkan ide-ide yang tidak biasa. Yang keempat ada domain proses. Dalam domain proses ini, proses-proses sains berhubungan dengan bagaimana sains berpikir dan bekerja, yaitu menggambarkan dimensi sains. Yang terakhir ada domain sikap. Dalam domain sikap meliputi sikap-sikap terhadap sains pada umumnya, seperti kelas sains, kegunaan belajar sains, dan untuk guru terbentuknya pengembangan sikap-sikap positif terhadap diri sendiri, yaitu sikap yang dapat mengerjakan sesuatu, eksplorasi emosi manusia, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sikap. Tahapan-tahapan model sains teknologi masyarakat. Yang pertama ada inisiasi, invitasi, apresiasi, dan eksplorasi. Siswa diharapkan agar memusatkan perhatian pada pembelajaran untuk dapat mengaitkan peristiwa yang telah diketahui dengan materi yang akan dibahas, sehingga tampak adanya kesinambungan pengetahuan karena diawali dengan hal-hal yang telah diketahui siswa. Yang kedua ada pembentukan atau pengembangan konsep. Siswa dilibatkan secara aktif untuk membentuk konsep melalui konstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan hasil eksperimen, observasi, diskusi. Hal ini dimaksud agar siswa tertantang untuk memperoleh perkembangan isu-isu yang aktual di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada aplikasi konsep dalam kehidupan. Penyelesaian masalah atau analisis isu. Setiap konsep yang dibangun oleh siswa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menganalisa masalah. Siswa dapat melaksanakan tindakan konkret yang disadari oleh rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat ada pemantapan konsep. Guru meluruskan kalau ada miskonsepsi selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, penilaian evaluasi yang mencakup adanya hubungan antara tujuan dengan produk dan proses belajar. Perbedaan antara kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa juga harus diperhatikan. Kualitas, efisien, dan keefektifan serta fungsi program juga harus dievaluasi. Tujuan pendekatan pembelajaran STM. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mengontraskan sains dan teknologi serta menghargai bagaimana sains dan teknologi memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pengaruh baru. Yang kedua, memberikan contoh dari masa lalu dan sekarang mengenai perubahan-perubahan yang sangat besar dalam bidang sains dan teknologi yang dibawa masyarakat, pertambahannya ekonomi, dan proses-proses politik. Yang ketiga, memberikan dan menawarkan pandangan global pada hubungan sains dan teknologi pada masyarakat, menunjukkan dampaknya pada pengembangan bangsa dan ekologi bumi. Yang keempat, membuat peserta didik mampu realitas sosial dengan topik pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, peserta didik mampu menggunakan berbagai jalan atau pandangan untuk mensikapi berbagai isu dan situasi yang berkembang di masyarakat berdasarkan pandangan ilmiah. Yang terakhir, membuat peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai warga negara atau masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa model pembelajaran STM dilandasi oleh dua hal. Yang pertama, adanya keterkaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat yang dalam pembelajarannya mengandung pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa si pembelajar membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, dalam pembelajaran terkandung 5 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, proses, kreativitas, dan aplikasi. Adapun manfaat dari suatu pendekatan STM, sains, teknologi, masyarakat. Pendekatan STM efektif untuk penguasaan konsep dalam diri murid. Yang kedua, dalam ranah penerapan atau aplikasi, murid yang diberikan pendekatan STM menunjukkan kemampuan penerapan konsep-konsep sains atau IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada dalam ranah sikap, hasil penelitian menunjukkan bahwa murid-murid yang diberikan pendekatan STM mempunyai sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran sains. Yang keempat, siswa dapat menjadi
pelajar yang bisa bersikap dan tahu teknologi. Yang kelima, serta untuk meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan di dalam membuat keputusan. Dengan demikian, individu tersebut dapat menghargai sains dan teknologi dalam masyarakat dan mengerti keterbatasannya. Yang terakhir, siswa menjadi lebih kreatif. Hal ini akan terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan karena besarnya rasa ingin tahu mereka. Mereka juga menjadi lebih mudah terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Kelebihan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Kelebihan dari model STM yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan proses, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang telah muncul di lingkungan. Yang kedua, STM dapat membuat pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat membuka wawasan siswa tentang peranan sains dalam kehidupan nyata. Ketiga, yaitu model STM berorientasi pada hands-on aktif, membuat siswa dapat menikmati kegiatan sains dengan memperoleh pengetahuan yang tidak mudah terlupakan. Dengan demikian, dapat juga digunakan untuk menarik minat siswa dalam mempelajari sains. Adapun kelemahan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Kelemahan model pembelajaran sains yaitu dilihat dari pihak guru yang cenderung mengajar seperti apa yang pernah mereka terima dari guru yang enggan untuk bereaksi atau berinovasi. Hal itu menjadi faktor sulitnya penerapan model STM dalam pembelajaran. Selain itu, sistem penilaian yang seringkali digunakan hanya untuk mengukur aspek kognitif, sedangkan dalam model STM melebihi menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih bagi yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like.